Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala amma ba'da. Hadratul kiram, para alim ulama, para sepuh bini sepuh yang sangat saya hormati. Pertama, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita dapat pada rutinitas malam hari ini benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi wa ila kulli sholihan wa sallallahu. Syaulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulasan berikutnya kita melanjutkan masih terkait tentang sholat. Al-hikayatul khamis fi tambihil imam bi tasbihi lirrajuli. Cerita yang kelima untuk masalah sholat itu mengenai tentang pembacaan tasbih yang biasanya kita laksanakan untuk mengingatkan imam yang lupa, sebagaimana memang disunahkan bagi makmum yang mendapati imamnya lupa mengerjakan salah satu rukun qauliyah atau salah satu rukun fi'liyah di dalam sholat, itu disunahkan untuk membaca tasbih dengan keras. Semisal contohkan ini konteksnya adalah sholat berjamaah. Jadi kalau imamnya itu laki-laki atau imamnya laki-laki kok kedapatan mau tahiyat tidak tahiyat awal, di tahiyat awal seperti sholat Isya yang barusan kita laksanakan, tahiyat awal itu hukumnya sunat, tapi sunatnya sunat ab'ad. Artinya sunat ab'ad itu pekerjaan yang kalau itu lupa atau tertinggal itu tidak merusak terhadap sholat. Dalam tanda kurung, sholat yang kula kalih jenengan sedaya tasih dianggap sah. Akan tetapi nanti di akhir sholat ketika tahiyat akhir sebelum salam, at-tahiyatul assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, selesai membaca tahiyat kok ingat tadi tidak melaksanakan tahiyat awal, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, kalau misalkan posisi imam setelah ruku, jadi bangun, kemudian imam itu ruku, kemudian sujud. Setelah sujud yang kedua harusnya dia duduk terlebih dahulu untuk melaksanakan tahiyat awal. Kok imamnya lupa? Karena sepintar-pintarnya imam, sealim-alimnya imam, tetap dia manusia. Mungkin imam di dalam keadaan pikirannya kalut atau hutangnya banyak, bisa jadi itu berkemungkinan namanya juga imam manusia, atau dalam keadaan lapar dan lain semacamnya, sehingga dia lupa tidak tahiyat awal, maka disunahkan bagi makmum laki-laki ini laki-laki, makmum laki-laki untuk membaca tasbih. Artinya makmum yang, kalau ingat kalau makmumnya juga sama-sama galau, makmumnya sama-sama sedang ada problem, sehingga sepoja imam lali melok lali. Kebetulan ada satu makmum yang khusyuk sholatnya. Ketika si imam mau berdiri, si makmum ini ingat, langsung ujung-ujung dia disunahkan membaca tasbih. Bacanya jangan dalam hati,
tapi dikeraskan. Baca subhanallah. Tasbih pertama gue gak mempan, subhanallah lagi. Tasbih kedua gak mempan. Oh, si imam ini benar-benar dalam kondisi yang tidak stabil hati dan pikirannya, sehingga dibacakan tasbih 3 kali, 2 kali gak mempan, terlepas. Artinya tahiyat awal terlepas begitu saja. Lalu bagaimana sholatnya? Ya tetap sah. Kenapa? Karena yang ditinggalkan itu adalah sunnah abad, artinya bukan perkara wajib. Kalau dapat 3 rakaat, isya kan 4 rakaat. Kalau dapat 3 rakaat, kok ujung-ujung imamnya tahiyat akhir, mungkin karena pikirannya galau ingin cepat pulang dan lain semacamnya, kan bisa jadi kan? Bisa jadi karena manusia. Nah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ya sama, mengingatkan imam dengan cara bagaimana? Dengan cara baca tasbih juga. Jangan seperti ini. Ketika imamnya lupa, Pak Imam lupa, dapat 3 rakaat kok dia duduk, ini dikira sholat maghrib, padahal ini sholat isya. Si imam kok ujung-ujung dapat 3 rakaat, dia duduk untuk tahiyat akhir. Lalu makmumnya bilang, woi kurang 1, ya batal. Kenapa? Karena makmumnya berbicara. Karena salah satu yang membatalkan sholat itu adalah al-kalam an-nutqu bi'amdin, berbicara dengan menggunakan bahasa yang bisa dipaham dan disengaja. Dia sengaja otomatis ketika imam dapat 3 rakaat kok duduk tahiyat akhir, lalu makmumnya bilang, Pak kurang 1. Si makmum yang bilang tadi batal. Makmum sebelahnya juga bilang, Mas kalau sholat jangan bicara, batal. Dua-duanya batal semua ini. Nah itu berarti makmum 1 dan makmum 2 kelihatan itu nggak pernah mendengarkan pengajian sholat batal gitu. Jadi cara mengingatkan imam untuk laki-laki ketika imamnya itu lupa, baik itu rukun yang wajib dilaksanakan di dalam sholat ataupun sunnah abad. Misalkan kalau dalam Syafi'iyah itu disunahkan sholat subuh untuk membaca doa qunut. Lah kok imamnya lupa, maka makmumnya bergegas untuk membaca subhanallah. Wis dibolan-baleni ping 5 subhanallah, dilalah imame tepake oleh. Oh berarti imame sing jatuh diganti, salate sing dibaleni. Karena imamnya enggak fokus. Ya maklum, manusiawi, mungkin terbawa suasana atau mungkin kondisi kesehatan dan lain semacamnya. Tapi ada catatan. Baca subhanallah bagi makmum yang tujuannya untuk mengingatkan imam itu tidak boleh diniati mengingatkan imam. Loh gimana Pak? Kok semacam itu? Karena biar bagaimanapun bacaan subhanallah itu adalah bacaan kalimat yang kalau di bahasa Indonesia kan ya maha suci Allah, itu sama saja dengan perkataan. Sehingga kalau ada imam yang lupa lalu makmumnya membaca subhanallah dan yang baca subhanallah itu diniatkan untuk mengingatkan imam, berarti si makmum ini sedang berbicara dengan imam. Nah kalau berbicara dengan imam berarti ya sholatnya batal dong. Caranya bagaimana? Ya baca subhanallah dengan niat berzikir saja. Jadi makmum laki-laki yang ingin mengingatkan imam yang lupa itu kalau baca subhanallah niatnya untuk berzikir. Jadi disinkronkan antara ucapan dan niat. Kalau niatnya nanti niat mengingatkan imam, ya berarti dia sedang
berbicara dengan imam yang mengakibatkan sholat si makmum tadi itu menjadi batal. Untuk wanita bagaimana? Untuk wanita bukan subhanallah tapi tepuk tangan. Jadinya kalau misalkan imamnya wanita, makmumnya juga wanita, kebetulan si imam lupa, maka untuk mengingatkan caranya bukan baca subhanallah tapi bertepuk tangan. Tepuk tangannya ini bukan untuk bertepuk tangan sorak gembira, bukan. Murung-murung imamnya lupa untuk tahiyat awal, makmum yang belakang karena katanya harus tepuk tangan, lalu dia tepuk tangan kayak selebrasi pemain bola ketika mengeburkan. Ya nggak jadi sholat nanti jadinya nanti tepuk tangan semua malah gemuruh nanti. Ya tepuk tangan sekali saja, bertepuk tangan, plak gitu saja. Dan yang ditepuk itu nggak sampai gerakan yang banyak, artinya ya sekali saja, nggak perlu 5 kali plak gitu. Itu untuk menyorangi supporter yang bersorak itu, bukan untuk mengingatkan itu. Jadi itu tujuannya. Karena ba'du thalabati shaffaqat litambih imam hina sahabin sholatihi. Jadi sebagian santri putri itu ketika mengingatkan imamnya hina sahamin sholati, ketika dia lupa dalam sholatnya, artinya ada bagian sholat yang terlupakan, maka untuk tolabat itu perempuan syafaqat litambi itu disunatkan bertepuk tangan untuk mengingatkan imam. Ma'anna sunnata fi haqqir rajuli at-tasbih. Padahal kalau untuk laki-laki yang disunatkan itu ketika mengingatkan imam yang lupa itu adalah membaca subhanallah. Maka taraktu at-tasbih al-matlub lirrajul li'annahu qala tabadulu as-shalat idza wasada bit tasbih at-tambih. Jadi ada kejadian di mana seorang laki-laki yang imamnya juga laki-laki, ketika si imam itu lupa mengenai salah satu rukun atau salah satu sunat abad dalam sholat, ini makmumnya laki-laki, imamnya juga laki-laki, dia nggak baca tasbih, tapi dia bertepuk tangan. Sebaliknya, harusnya kan kalau makmumnya laki-laki untuk mengingatkan imam dia harus baca tasbih. Dia enggak. Dia tuh malah tepuk tangan. Lalu dia berkata ketika ditanya, "Loh kenapa ente tepuk tangan? Kenapa tadi enggak baca tasbih?" Lalu dia bilang, "Ya, qalu tabatul sholat idza wasada bit tasbih atambe." Ya sholat kami batal dong kalau kami baca subhanallah atau tasbih yang tujuannya untuk mengingatkan imam. Nah, sedangkan walaisa qasdi fit tasbih illa dzalik. Sedangkan tasbih yang kami baca bukan untuk mengingatkan imam. Ya udahlah, daripada kami sibuk baca tasbih, fasofaktu, lebih baik kami tepuk tangan aja. Fakila lalu dikatakan kepada mereka, iksid bit tasbih imtisala. Yo orang ngono Mas, nek wong lanang kuwi nek arep ngelingne imame sing lali, kuwi aja tepuk tangan. Ojo dipadani karo wong wedok, senajan sampeyan maca tasbih tetep manut karo tuntunane syariat. Artinya bagaimana? Jadi walaupun itu baca tasbih, walaupun itu tepuk tangan, tujuannya jangan sampai terbesit di dalam hati. Artinya kalau untuk niatnya mengingatkan imam, nah itu nanti sholat sampean menjadi batal. Jadi ya baca tasbih saja. Secara otomatis ngoten lho. Artinya kalau ada imam yang lupa, baik itu rukun qauli, rukun fi'li atau sunnah abad, maka si makmum tadi memiliki tanggung jawab, walaupun tidak wajib sebenarnya, memiliki tanggung jawab untuk
mengingatkan imam. Ya sami kali misalkan kendaraan, Pak sopir itu lampu merah, Pak sopir belok kanan dan lain sebagainya. Jadi si makmum itu juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan imam bahwa ada yang terlupakan. Nah, ada yang terlupakan. Biasanya kalau imamnya tanggap ketika makmum di belakangnya atau di sampingnya itu baca subhanallah dengan keras, biasanya imam itu langsung berpikir, langsung terkonek biasa. Kalau imamnya konsentrasi ya, dia langsung konek biasanya. Terkoneksi bahwa ada yang terlupakan apa. Oh jangan-jangan belum saatnya saya duduk untuk tahiyat, saya duduk tahiyat. Tapi, nah ada tapinya. Kalau imam itu sudah berdiri dan yang ditinggalkan terlupakan adalah misalkan tahiyat awal, imam sudah berdiri nih, itu nggak boleh duduk lagi. Paham apa betul? Jadi kalau misalkan imam lupa tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Sedangkan berdiri untuk sholat